Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman pengurus RT, semuanya pengurus RW yang ada di sini semuanya, meninggalkan kami bahwa pertemuan malam hari ini pertemuan terakhir kita itu menjelang bulan Agustus ya, ini jadi sekitar Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan lah, 3 bulanan. Ini kita akan brainstorming tentang terkait kegiatan dan rencana kegiatan yang akan kita lakukan di wilayah kita. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita mulai baca bismillah. Semoga malam hari ini kita lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Para teman-teman yang sebelum hadir, RT 5 ya, RT 5 ke Makassar, RT 4 sama RT 12, 3 RT yang belum hadir. Tapi akan kita mulai dulu, sepakat ya. Sebelumnya kita sepakati dulu, kita mulai dulu sekalian ya. Nanti kita kasih tahu RT yang belakangan datang, kita kasih tahu apa yang kita bicarakan. Sepanjang 3 bulan terakhir kita sebelumnya terdapat beberapa kegiatan di wilayah kita. Terkait pertemuan terakhir Agustus, kita merencanakan Agustusan, makanya tahap awal dari rapat malam ini akhirnya satu, kita akan laporan tentang Agustusan. Yang kedua, kita akan kasih info-info kegiatan apa saja yang berlangsung dalam 3 bulan terakhir. Yang ketiga itu kita akan ngomongin terkait bank sampah yang berkaitan dengan dana alokasi umum kelurahan. Nanti akan kita terangkan kenapa saya jauh, bukan hibah ya, jauh terkait bank sampah dan insentif RT RW. Ada 3 agenda penting yang akan kita bicara malam ini ya, secara mungkin akan panjang pembahasannya mungkin di akhir ya, terkait bank sampah yang kaitannya dengan dana alokasi umum. Yang pertama terkait Agustusan, yang ini brainstorming dulu Agustusan, bahwa total terkait pelaksanaan Agustusan kita pada Agustus yang berakhir pada 6 September lalu secara keseluruhan berlangsung lancar semuanya. Alhamdulillah, terima kasih partisipan warga yang di dalam ini diwakili oleh para pengurus RT, PKK RT dan PKK RW semuanya, yang telah teman-teman pengurus RW yang luar biasa dedikasinya mewujudkan dalam 3 tahun terakhir kegiatan kita khususan berjalan on the right track, dan antusiasme warga sangat terasa gitu. Yang dimana sebelum-sebelumnya kan kegiatan di RW 8 mohon maaf tidak ada ya. Sebelum 3 tahun ke sana kan kegiatannya cuma terbatas hanya jalan sehat sama karnaval. Alhamdulillah terkait pola puncak dan lomba-lomba lain, turnamen, berkat dedikasi para teman-teman semuanya bisa berlangsung dengan lancar. Terkait laporan pembiayaan pelaksanaan rangkaian kegiatan pelaksanaan HUT kemerdekaan 80 kemarin bisa dilaporkan, sudah menerima ya, bahwa total yang dari RT-RT itu iurannya 750.000 per RT, terkumpul 9.750.000 rupiah total. Terus dari donasi warga yang kita ngobrol-ngobrol sini ngobrol sana itu terkumpul 18.880.000. Jadi totalnya itu secara uang itu 28.630.000. Yang tidak berbentuk uang, berbentuk barang itu kita bacakan snack anak-anak 80 pack, paket nasi ayam bakar 150 porsi, sari roti 100 piece, sewa videotron itu dibayar oleh warga, pisang 3 tandan, pisang Ambon, jeruk, Cleo air mineral, dan kain merah putih panjang. Itu kalau dikapitalisasi ini berkisar dari donasi non uang, kalau dikapitalisasi dinilaikan uang itu sekitar bisa berjumlah sekitar 15 jutaan sekitar itu. Jadi total itu mungkin hampir kita itu hampir 40 jutaan kemarin donasi itu. Jadi yang dari RT-RT 9.750.000 itu murni hanya dari pengeluaran buat hadiah di luar operasional turnamen dan kegiatan. Yang dari RT-RT itu yang patungan 700.000 hanya buat hadiah habis di situ.
Selebihnya kami bergerak untuk menjadi donasi berbagai warga. Alhamdulillah kita tegaskan lagi ya, ini dari warga semuanya ya, kecuali yang sumbangan sembako itu khusus dari Pak Wakil Menteri, sembako Wakil Menteri itu sebagai karena kolega saya pribadi, jadi memang seluruh warga dapat itu ya di luar kapitalisasi. Kalau di kapitalisasi itu Pak, nilainya sekitar 150 juta itu Pak, di kapitalisasi yang sembako gitu, karena satu paket itu hampir 150.000 itu satu paketnya. Dan itu jadi total pengeluaran kita itu di luar sembako itu sekitar 40 jutaan ya kalau benar ya. Nah, untuk pengeluaran yang berupa barang, karena yang berupa non barang itu, yang berupa barang yang berupa sumbangan langsung itu udah langsung warga yang bayarin. Jadi Videotron sewa itu oleh warga, itu dibayarin langsung oleh warga, jadi tidak kita kapitalisasi. Tapi yang berbentuk uang ke kita, total pengeluarannya itu kita tekor Pak, tekor 367.000, tekor sekitar itu 367.000 dari pengeluaran yang berbentuk uang itu. Kalau yang dari RT habis buat hadiah, terus yang dari selebihnya BOP RW, sisa BOP insentif RW kita Pak, itu semuanya kita tuangkan ke sini semuanya. BOP RW kami yang di semua itu kita tuangkan semuanya, BOP RW insentifnya. Jadi totalnya kita kemarin itu insentif dari total pengeluaran 367.800 kita nombok di situ. Artinya secara umum teman-teman ini bisa diterima laporan ini, diterima ya. Artinya bahwa ini bahwa udah menerima ya, udah laporan grup dan secara hard copy nanti silakan akan udah dibagi dia. Sudah dibagi semuanya, artinya hard copy sudah dibagi semuanya, warga PKK sudah tahu semuanya. Artinya kita akan melaporkan semua pemasukan dan penerimaan ini, tidak ada yang kita umpetin, semuanya kita keluarkan semuanya, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada seperak pun kita mengambil bahwa pasti kita lebih keluar, banyakkan keluarnya dibanding kita ngambil. Jadi alhamdulillah bahwa pelaksanaan khususan secara umum lancar. Nah, untuk kedepannya semoga bisa lebih sukses lagi, semoga lebih lancar lagi dan lebih meriah lagi. Karena berbagai laporan dari berbagai kegiatan RW, alhamdulillah RW kita termasuk yang paling bagus kegiatannya. Demikian ya, untuk Agustusan secara clear tutup ya. Jadi terima Bapak semuanya. Agustusan ada yang komplain, ada yang nggak terima, atau yang ada catatan, notis apa yang catatannya. Kalau tidak, kita akan melangkah ke selanjutnya. Untuk Agustusan saya clear ya. Dengan nombok ini nanti akan ditombokin oleh 360 dari kas RW Pak ya. Masih ada kas RW kan? Nah, 360 kan dari tombol kas RW. Kas RW yang 20.000 itu loh tiap bulan itu loh. yang kemarin kita usulkan bagaimana kalau kas RW ditambahin baru 10.000 per bulan. Dan 210.000 per bulan kalau buat rapat sekali habis Pak. Artinya, tapi alhamdulillah yang ini semua berjalan lancar dikasih teman-teman semuanya. Gitu. Yang kedua soal info-info ya, info-info yang pertama dalam 3 bulan terakhir itu kita di Kecamatan Bekasi Barat itu ada program rumah pembangunan, rumah renovasi, rumah tidak layak huni, Rutilahu. Di Bekasi Barat itu ada 93 RW. Tahun ini 2025 ada 18 titik Rutilahu dari 93 RW. Alhamdulillah RW 8 di-approve, disetujuin kemarin dari rapat pelaksananya ada 2 titik. 18 titik dari 93 RW, 2 titik ditaruh di RW 8. Alhamdulillah, artinya kita mendapat prioritas 2 titik yaitu di RT 8 dan di RT 9. Sudah diselesaikan itu. Yang setiap renovasinya itu dengan dana 20 juta, memang sedikit tapi alhamdulillah bantuan warga rumah tidak layak huni di Jalan Nusa Indah 1 sama di Mawar 1 tuntas. Itu sebagai informasi selama 3 bulan terakhir untuk yang sudah dilaksanakan. Yang akan dilaksanakan ini dalam waktu dekat ini, minggu-minggu depan mungkin, drainase sepanjang Mawaraya
sampai ujung dari depan sini sampai lapangan RT 9 insya Allah akan dieksekusi untuk pedestriannya itu, drainasenya itu. Ya, kalau sama tembus lapangan itu insya Allah kemarin sudah disurvey sama Umani sama BMCA, insya Allah dalam waktu dekat ini kan oke lihatannya ya, bukan atau perawatan? Iya, ini dana perawatan berarti ya, dari Mawaraya sampai ujung lapangan RT 9 sampai tikungan Melati. Itu insya Allah akan dieksekusi sebagai informasi. Informasi kedua itu tanggul di RT 11 sama RT 4 yang longsor itu insya Allah juga akan dieksekusi dalam waktu bersamaan. Insya Allah bersamaan mungkin dalam minggu ini. Setidaknya sebelum Desember, karena Desember itu kalau dalam pola pelaporan itu tanggal 20 Desember itu harus keluar semuanya. Harus dilaporkan semua, selesai tuntas laporan wali kota, jadi akan dieksekusi secepatnya itu. Untuk informasi tanggul dan drainase. Untuk informasi selanjutnya yaitu untuk Posyandu, selain kita kinerja RW terbaik tahun ini RW 8, juga Posyandu mendapat predikat kinerja Posyandu terbaik sekelurahan itu Posyandu. Artinya kita semua teman-teman dari bapak-bapak, ibu-ibunya memang luar biasa dedikasinya dalam mewujudkan pelayanan warga dari Posyandu. Terus yang informasi berikutnya ini kita perkenalkan ada ada pembaharuan pengurus baru di wilayah RT 011. Nah, kita gunakan pengurus baru ini, ketua RT 11 yang tadinya dijabat oleh Bapak Jumi Marta. Karena sesuatu hal beliau mengundurkan diri dan dilakukan musyawarah warga, kita konsultasi sama pihak kelurahan, gimana mekanismenya, apakah pemilihan lagi ataukah itu disepakati musyawarah warga, disepakati memilih musyawarah mufakat, tetapi administrasinya tetap kita penuhi semuanya. Terpilihlah warga memilih saudara Agil, siapa namanya? Agil di Pangestu, diri nama Agil. Ini ketua RT 11 yang baru menggantikan Bapak Jumin Marta. Ini atas pilihan warga. Kita hanya memfasilitasi karena kemarin sempat terjadi vakum. Selama sebulan kita take over kepengurusan RT. Selanjutnya kita memanggil warga RT 11 melakukan musyawarah mufakat. Silakan dipilih ngumpul di sini, silakan RT 11. Akhirnya kita disepakati warga RT 11, kita hanya menjadi saksi atas semuanya bahwa Agil di Bamosim definitif dan SK-nya pun sudah keluar hari kemarin. Jadi selanjutnya nanti kalau ada apa-apa nanti Agil di Pangestu jadi wakil RW di sini. Jadi kalau ada apa-apa kosong Agil bisa. Jadi PIC kantor RW karena dia kantornya di situ juga, dia di pojok gitu. Jadi Agil di Pangestu selamat kepada Agil. Selamat mendedikasikannya, selamat diomelin warga. Ya karena tugas kita ini diomelin warga Pak Musar ya. Pokoknya selamat dikomplain, pokoknya terima saja. Teruji pokoknya udah. Juga udah teruji, Jadi terima saja, selamat bergabung dalam dunia laki-laki yang serba salah. Terima kasih ya. Selamat mengabdi kepada masyarakat. Bareng-bareng kita bisa. Berkali-kali kita katakan yang mampu itu banyak, yang mau jarang. Nah, kalau mampu bisa bareng-bareng, yang penting mau dulu. Nah, kalau beliau mau dan kita bareng-bareng, kita sokong bareng-bareng, kita bisa bekerjasama bareng. Itu untuk laporannya. Nah, ini kita kembalikan selama sebulan ini kita take over RW karena SK baru keluar kemarin, maka nanti kita akan ngasih serah terima secara simbolis dikasihkan para ketua RT sebagai sinergi kita yang baru. Nih Pak Agil, silakan Pak Agil. Nih kita terima nih. Selamat kerja. Mau sambutan silakan. Sambutan dulu. Sambutan lah. Opening speech enggak? Sambutan yang mau beli kopi daftar. Oke, nanti sebelum kita musyawarah lagi kita akan informasi. Saya pikir itu informasi. Oh ya, ada notis buat security karena kemarin malam kejadian di Kamboja 3 jam 4 pagi
ada laporan dari rumah yang sudah dibangun ya, rumah Bapak Tejo, alat pertukangannya hilang sekitar jam 4. Pengakuan jam segitu kita nggak tahu hilang jam berapa, kita jam 4. Nah ini notis kepada teman-teman security yang bertugas di blok Kamboja untuk nanti Pak Kanjar tolong dikoordinasikan Pak Kanjar untuk lebih di jam-jam rawan berkoordinasi muter di jam-jam segitu. Nanti kita akan notis itu laporannya gitu. Artinya walaupun secara umum keamanan di wilayah kita secara umum beraman di RT 3 mandiri, RT 4 mandiri, ada 1 kedua selama semua lumayan jauh berkurang tingkat kriminalitasnya. Cuma kemarin ada laporan kemarin malam jadi baru banget ini notis buat teman-teman keamanan semuanya, sama kita semuanya saling menjaga. Nah selanjutnya informasi itu aja. Terus yang ini untuk bahan musyawarah terakhir gitu nih, bahan merapat kita terakhir nanti terkait bank sampah. Bank sampah itu berjalan begini. Waktu di launching bank sampah sama pihak wali kota yang sirkuit kecamatan dan di kelurahan bersama RW, kami kemukakan bahwa sampah di wilayah RW 8 secara umum tidak ada masalah. Variabelnya satu, kita pengambilan sudah rutin 3 kali seminggu dan tidak ada penumpukan sampah. Kedua, yang ketiga, dana-dana dari warga yang iuran 20.000 itu kita setorkan ke Dinas Lingkungan Hidup, rekening pemerintah kota yang tiap bulan sama Andi ini disetorkan, bukti setornya ada. Yang keempat, pemilahan sampah juga sudah dilakukan oleh para tukang sampah kita semuanya. Itu kaitannya dengan saya tadi sebut dana alokasi kelurahan. Jadi Pak Wali Kota mau nih kita koreksi bahwa ini bukan hibah. Kan Bapak-bapak sudah semuanya hibah ya. Hibah itu modelnya berbeda sama dana alokasi kelurahan. Jadi kalau hibah itu rekening duit itu langsung masuk ke RW, ruang fiskal kita lebih luasa. Ini bukan. Jadi mekanismenya ini ketika wali kota menggelontorkan janji politiknya terkait istilah wali kota dana, makanya paling banyak dikomplain di berbagai media. RW-RW di wilayah Bekasi pada komplain, Jati Kuning, Jati semua pada komplain wali kota menggunakan istilah hibah, padahal bukan hibah. Hibah itu sebenarnya hibah lebih enak sebenarnya, lebih luasa. Cuma ternyata bukan hibah, ternyata itu DAK, dana alokasi kelurahan, dana alokasi kelurahan, gitu. Jadi mekanismenya lebih ruwet. Nah, nanti akan kita kemukakan nanti mekanismenya bagaimana. Jadi terkait dana alokasi kelurahan yang dikabarkan RW akan mendapat dana 100 juta ini, insya 100 juta ini dikaitkan dengan perwalnya sudah keluar, perwal nomor 23 tahun 2020 keluar minggu lalu. Ini dikaitkan harus mempunyai unit kegiatan bank sampah. Notabene ini harus setiap nanti di pelaporannya ini harus melampirkan kegiatan bank sampah, termasuk pelaporan penyetoran dan warga dan penyetoran kita ke lapak yang ditunjuk oleh BSIP kecamatan. Jadi kita terintegrasi. Jadi di perwal disebutkan bahwa dana 100 juta ini akan cair diterima laporan semuanya kalau ada kegiatan unit bank sampah di wilayah RW masing-masing, semacam itu. Nah, terkait dana alokasi kelurahan ini kita memang dikasih terakhir kemarin waktunya sangat mepet karena waktunya ini. Nah, sebagai brainstorming sebelumnya bahwa dana alokasi kelurahan ini buat dana, oke kita sebut saja simpelnya aja ya hibah ya. Dana ini dana yang dari Walota ini, dana 100 juta ini direkomendasikan ini ingat ya buat RW, bukan buat RT, buat RW. Nah, mekanismenya nanti kita bicarakan lanjut. Nah, buat RW. Terus karena waktunya sangat mepet, cuma disebutkan 30 hari kerja, efektifnya nggak sampai 20 hari kerja, karena di minggu pertama bulan Desember, pekan pertama itu harus laporan sudah masuk di kelurahan dan
diproyeksikan tidak, dan karena waktunya sangat mepet, karena ini pakai dana anggaran belanja tambahan ABT istilahnya. Jadi waktunya sangat mepet. Kalau pakai APBD murni itu di awal tahun, jadi waktunya lebih luas saat laporannya. Ini pakai ABT anggaran dana perubahan di 2/3 tahun berjalan. Jadi waktunya sangat mepet, diproyeksikan hanya untuk sarana dan prasarana, bukan infrastruktur, misalnya buat bangun drainase, buat bangun hidrolis. Karena sedikit sekali 100 juta itu bangun apa enggak. Jadi sarana prasarana, misalnya buat beli komputer, beli meja, beli laptop, beli kursi, beli meja, itu semacam itu. Karena waktu sangat mepet, dan itu pun kemungkinan sangat tidak mencukupi karena sebegitu ruwetnya mekanisme yang harus dijalani oleh RW dan kelurahan. Nah, sebagai informasi bahwa pertama, langkah awal itu kita harus mengadakan musyawarah. Nah, ini musyawarah kita malam ini termasuk musyawarah yang melibatkan RT/RT dan pengurus RW. Nah, untuk yang kemarin posyandu MPKK sudah kita musyawarah duluan. Dana 100 juta ini, jadi kita melibatkan langkah awal itu musyawarah. Habis musyawarah kita harus membentuk Pokmas, kelompok masyarakat yang di-SK-kan oleh wali kota. Itu cuma waktu 3. Nah, itu dengan asumsi 30 hari kerja dari sekarang hari ini ya, start hari ini kita 30 hari kerja sampai akhir November. Termasuk pembentukan Pokmas ini yang nanti akan kita bicarakan di sini, pembentukan Pokmas yang dan tim panitia swaklola yang semuanya akan di-SK-kan oleh wali kota. Jadi begitu malam ini rapat, kita buat draft semuanya ini, buat berita acara rapat, daftar absensi, buat rancangan anggaran biaya, buat surat penerbitan SK, buat susunan struktur. Ini dihitung per malam, ini berhitung 30 hari kerja. Nanti kita buat Pokmas. Pokmas itu nilai 7, 3 orang KSB. KSB itu ketua sekretaris bendahara. Ketua sekretaris bendahara itu direkomendasikan itu pengurus RW otomatis. Jadi bersama ketua, misalnya saya, Andi, Pak Andre, KSB, ditambah 4 anggota. Jadi ini betul-betul di bawah tekanan 7 orang ini, karena harus bekerja menyiapkan sebegitu banyak draft rancangan ini, betul-betul harus ngantor belakang laptop ini untuk membuat draft semuanya. 7 orang ini, 4 orang anggota dan 3 orang KSB, ketua bendahara. Selain itu KSB ini membentuk lagi namanya tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Nah, ini mulai dari malam ini dihitung ngapain kan. Ini semua nanti akan di-SK-kan wali kota, direkomendasikan camat yang direkomendasikan camat yang akan mengeksekusi. Jadi dari sekarang, kalau kita buat sekarang, kita ketik Senin masuk di notis itu, nanti dikeluarkan SK oleh cek kelurahan, cek kecamatan, cek wali kota, keluar notis. Terus keluar lagi nanti kita harus membuat rancangan anggaran biaya. Jadi mau lihat duit ini tidak cair langsung, tapi kita harus mengajukan dulu syarat-syarat saya semuanya, rancangan anggaran biaya, struktur Pokmas, struktur Pokmas, struktur swakelola, struktur bank sampah, dan SK Pokmas tadi, terus berita acara rapat, daftar hadir, rancangan anggaran biaya, itu harus kita lampirkan semua dulu. Kita lampirkan dulu semuanya rancangan anggaran biaya, masuklah semua ini ke kelurahan, direview oleh kelurahan, rancangan anggaran biaya, direview lagi oleh kecamatan, dinota dinaskan lagi ke wali kota, di approve, setujuin, baru uang itu akan cair tergantung kepada rencana usulan kita yang akan dibeli apa saja, dan itu harus sesuai LKPP, satuan standar satuan harga yang dipakai oleh kota. Jadi, dan itu dimulai 30 hari kerja. Kalau dalam 30 hari kerja, misal kita terima ini tanggal 1, 2, pekan awal kita belum masuk, kita akan kasih surat peringatan 1,
surat peringatan 2, surat peringatan 3. Salah-salah RO-nya dianggap kejaksaan nanti Pak. Sebelumnya kemarin kita udah di sosialisasi kejaksaan, sosialisasi wali kota dipanggil semuanya udah nih loh. Jadi ini aturannya memang ke sana nanti. Jadi bahwa ini prosesnya agak panjang, makanya begitu 30 hari kerja dimulai malam hari ini kita membentuk ini, bahwa dana ini buat RW, tapi akan kita melibatkan semua supaya dari 100 juta ini supaya dapat semuanya. Nah, sebelum kita melangkah ke rancangan anggaran biaya, kita kan bicara Pokmas itu gimana? Langsung aja Pokmas ya, langsung RAB aja. Rencana pembelian. Nah, ini kalau rencana pembelian kan ada, ini kita punya lembaga, ada RW, ada RT, ada PKK. Kursi tamu pelayanan ini kita pinjam itu 10 nih kita nih. Kita nggak punya. Nah, kita kan proyeksi di situ sama meja. Lemari kabinet kita punya RW itu. Standar satuan harga yang ditetapkan oleh kota untuk komputer saja itu 16 juta. Itu yang ditetapkan oleh kota dari LKPP. Nah, itu harus mengacu situ, nggak boleh nggak. Walaupun nanti eksekusinya misalnya cuma 10 juta, dana yang sisanya itu harus dipulangkan. Jadi kalau misalnya dana nggak dipulangkan, harus dipulangkan karena kita harus makanya merencanakan dari awal detail apa saja yang perlu kita beli. Kita beli. Kalau mau merubah, begitu kita ajukan garis setujuin, itu tidak bisa dirubah. Kalau mau merubah anggaran lagi, merubah yang kita setujuin, kita harus melakukan dari awal lagi, rapat begini lagi, pengajuan RAB lagi, pengajuan SK lagi semuanya dari awal lagi. Jadi sementara waktu cuma 30 hari kerja, nggak mungkin. Makanya kita harus langsung detail, langsung apa ya pasti yang mau kita beli saja. Kalau RW jelas kebutuhannya komputer, printer, kursi, sama kabinet itu fix seperti yang kita mau beli itu. Nah, sekarang kita tawarkan PKK kemarin udah ngusulin timbangan dan alat-alat kesehatan yang buat posyandu sama bank sampah. Nah, ini sekarang nanti kita rapat teknis pengajuannya nanti apa saja, nanti akan Pokmas yang akan merumuskan. Tapi yang jelas kita akan minta usulan dari bapak-bapak semuanya RT. Kira-kira ini RT mau minta apa? Dari 13 RT ini. Pak Gimin, Pak Ibing, Pak Tenda, Pak Muhtar. Kira-kira apa aja nih dia? Pilihannya ada tenda, ada kursi, kisarannya. Kalau 13 RT saja, 13 RT ini ya, asumsinya harganya misalnya 2 juta atau 3 juta. Tidak bicara real ya. Tidak bicara real ya. Bicara standar satuan harga 3 juta asumsinya. Itu sudah 3 kali 13 sudah 39 juta. Nah, walaupun ini dana buat RW, kita akan merangkul semuanya bahwa kita tidak akan dana segitu, kita tidak akan main-main dengan duitan si bodong, maka enggak. Kita akan gelontorkan semuanya sebagaimana adanya, semua buat dibelikan semua barang. Tidak ada istilah makap-makap berpikiran celamitan nakal, enggak kita semuanya. Jadi kita tawarkan RT kita mau apa? Tenda benar. Coba dari RT 1 mau apa? Kira-kira gambarannya. Kisarannya budgetnya sekitar ya Tenda sama kursi. 2 sampai 3. Nggak mungkin. Oh, salah satu ya? Iya, nggak mungkin. Iya sih. Kalau 3 juta, kasih 3 juta punya 13 RT karena ini konsepnya, karena ini nggak berkeadilan kota ngasihnya. Harusnya 13 RT sama 5 RT beda dong duitnya gitu loh. Ini 13 RT sama yang punya 5 RT sama aja kasih gitu masalahnya. Iya, jadi suatu makanya ya, kita biar rata, PKK juga dapat, RW dapat, RT dapat, bank sampah dapat, kira-kira RT mau apa gitu. Ya tenda lah. Tidak portable. Ini bentuknya barang apa perawatan? Barang. Nggak ada perawatan. Barang. Semua barang. Oh, bukan perbaikan apa macam? Nggak ada. Semua butuh harus barang karena waktunya sangat mepet. Ya tenda. Kalau saya sih
karena berbicara tenda tiap RT ada, saya lebih penting CCTV tiap wilayah. Jadi tiap wilayah itu CCTV kita fokus dengan memakai monitor. Kalau bisa barang ya, seandainya itu boleh bisa. Saya lebih baik itu dibanding tenda. Sekarang saya bilang tenda, tiap RT udah punya semua. Oh, jadi rata CCTV RT 1 sampai 13 ya, terpantau semua ya. Kalau yang udah ada CCTV gimana? Ada 11? Kan Enggak, ini hanya perbandingan. Kalau saya ada saya minta apa? Oh, dia bilang suruh. Ya makanya saja biar dengan waktu yang sangat efektif terlaksana administrasinya. Jadi kalau waktunya biar terlaksana secara administrasi dengan 30 hari kerja paling efektifnya kita cuma 15 hari kerja. Dipotong administrasi paling kita punya waktu 15 dari survei sampai beli sampai dilaporkan cuma 15 hari kerja. RT 1 apa? RT 2 Idem lah. Boleh. RT 3 Pak Mohtar kira apa? CCTV. RT 4 ada, RT 5 nggak ada. 6 tenda. 7 tenda ada. Portable. Tenda portable. Portable bukan yang konyol itu. Yang di kota. Kira-kira gambarannya nanti kita sepakat aja. Usulan-usulan dulu. CCTV juga boleh. boleh sih, karena kan kita RT 8 biar terpantau semuanya. tenda pantau semua. RT 9 ya satu circle gitu di kawasan security itu. 10 Aman. tambah juga. Tenda 11 Kursi kursi Plastik. plastik 12 13 tenda. Nah kita hitung tingkat kesulitannya dan tingkat pembiayaannya. Gue mau buka kafe gitu. Tingkat kesulitannya karena kalau CCTV butuh berapa CCTV, Nggak perlu. butuh wifi, Ini ada dua. butuh monitor. Budgetnya kalau sebagai gambaran Mas Sigit itu CCTV yang di pos itu 2 itu berapa? Satu CCTV-nya aja. CCTV doang di luar instalasi 450.000. Satu. Satu doang. kabel-kabel Oh enggak termasuk. Itu di luar. wifi Enggak termasuk. nggak termasuk. Semua instalasi nggak termasuk. Terpisah. Itu Sebagai satu gambaran, waktu itu saya ngurusin masjid itu punya 9 titik, itu 12 juta pakai DVR, pakai server. Nah ini berarti kalau yang CCTV itu kan berarti kan per kamera pakai aplikasi berarti ya, pakai aplikasi. RT 11 kan ada di sini. RT 11 punya DVR juga. bisa dilihat di sini. 11 ya. DVR. Nah tingkat kesulitannya gimana tuh? Coba tingkat kesulitan dan tingkat pembiayaan dan tingkat pelaporannya, tingkat eksekusinya. Kalau CCTV ada perawatan rutin. Kayak ini udah ada perawatan nih, ganti hard disk kemarin. Baru berapa bulan udah ganti hard disk. Itu oke lah. Kan di pelaksanaan kita bisa kalau itu rusak nanti pelaksanaan belakangan aja misalnya jadi. Misalnya ngerjainnya dihitung pembiayaannya itu loh, berapa TV dan kabelnya itu waktunya. Masalah jadi sampai instalasi paling. Karena yang akan bikin laporannya di RW semuanya. Ya itu Kebutuhan apa saja. itu harus ditulis semua, termasuk kabel. Komponennya lebih banyak. Iya. Itu Ada harus komponennya ya. perintilannya lah. Perintilannya. Pretelannya banyak. Karena waktunya memang sangat pendek. Kalau semoga tahun depan ada hibah lagi, jadi kita bisa merencanakan lebih panjang. Jadi kalau tahun depan bisa di APBD murni lebih luasa. Gue punya tabung ya. Gitu loh. Tapi kalau hanya murni beli aja di pasar sendiri gimana? Kalau beli aja gimana? Beli dua silakan, misalnya kita belikan 2 atau 3 silakan itu. Sesuai dengan jumlahnya aja. Itu gimana? Jadi sistem dan kabel instalasi kita sendiri. Iya, karena nggak mungkin dalam waktu sangat pendek kita ngurangnya. Kita judulnya mau beli aja udah. Beli lu butuh 3 misalnya tadi 40.000 udah beli 3 misalnya Pak. Udah kan pasang gitu loh. Kita nggak ngurus sampai nyala nggak. Ya seandainya ada donatur kan bisa di. Nggak maksudnya tadi kan kita ngusulin pembelian barang. Tadi saya tanya pembelian barang aja bentuknya. Iya. Sebenarnya kalau pembelian barang karena saat ini kalau saya lihat ya kalau kita barusan tadi cerita informasi di Kamboja 4
ya kita nggak tahu itu hilangnya kapan. Ya. Itu barang, walaupun itu barang tukang, tapi kan kita nggak tahu deh walaupun kita ada keamanan. Ya. Pemantau Jadi, secara begitulah. kalau solusinya iya karena saya paham maksudnya. Di sini mekaniknya dikasih tes cuma dikasih Iya. waktu total cuma 15 hari kerja ini loh. Ya maksud saya tadi dikira CCTV itu kita beli barang, semua barang bentuk ya. Barang. Kasih kabel pun barang kan. Iya, Bisa makanya- kan sebenarnya. Tapi kita belum hitung budget kan. Ya, kalau Belum, bisa. maksud Iya, saya masalah. dihitung aja dulu budgetnya. Memang kalau memang budgetnya udah ngelebihin, oke lah kita kurangi seperti apa gitu. Jadi gini, Pak Dadang dan teman-teman RT, barang yang dibeli itu nanti di apa namanya diverifikasi oleh kelurahan, kecamatan dan bagian aset kota Bekasi. Pak Dadang beli CCTV barang betul. Nanti ketika dia dicek kwitansi, ya, contoh nih, CCTV 500.000, kabelnya 200.000. Nah, barang kwitansinya ada, tapi terpasang barangnya. Dari mana jasanya? Nah, ini hanya pembelian barang, tidak ada jasa. Oh, di luar itu semua. Nah, satu. Yang kedua, kemarin saya rapat sama Kepala Keamanan Mauraya, Bapak Ganjar. Pertanyaannya hampir sama kayak Pak Dadang. CCTV apa tadi kemarin yang ada? Kaca cekung, pagar yang rusak. Nah, jadi ini pembelian pure barang, bisa digunakan langsung, bisa dilihat, bisa di-appraisal sama bagian aset. Kwitansinya mana? CCTV dibeli, oke, nanti dia akan hitung CCTV ini pakai wifi apa, kabelnya berapa, jasa pasangnya berapa. Nah, itu kan terbayar. Lihat kwitansinya, nggak masuk. Nah, berarti janganlah. Nanti kita yang kena masalahnya di surat itu 200.000, 50.000 juga akan dipanggil kita sebagai pengurus RW. Jadi saran saya silakan, tapi tolong yang bersifat barang yang bisa digunakan, bisa dilihat, bisa dicek langsung barangnya. Ini kwitansinya barangnya ini kwitansinya barangnya ini. Berarti proses pembuatannya nggak terhitung ya, di luar, hanya barang aja. Ya, untuk periode ini memang jasa skala Ya. itu. Bahkan materi saja kita udah Materi, beli. ada bisa. Materi. Kelurahan itu butuh sekitar 1.000 materi, dia bingung dari mana duitnya dia. Nggak ada masuk di dadau. Nah, tambahan lagi nanti nih Pak Dadang, 100 juta itu pure tidak dipotong pajak teman-teman. Itu uang RW, cuma bayar Pak Dadang. Semua pembelanjaan, bensin, makan rokok. Pak Dadang beli ini Rokok. Gorengan. barang CCTV tidak boleh online, nggak bisa online. Harus langsung ke toko. Harus Harus langsung ke toko dan minimal ada pembandingnya. pembandingnya. Toko Dadang sama toko Ajo misalnya. Ya, Jual barang tiga sama. pembanding lah ya. Dua. Pembanding. Nah itu harus hati-hati di situ. Karena menurut saya yang mungkin itu adalah barang-barang yang berbentuk fisik dan langsung bisa digunakan ketika dinilai sama bagian aset kota Bekasi itu sesuai dengan kwitansi. Itu lebih leluasa kita. Duit langsung cair ke kita, ke rekening, langsung kita belanjakan, laporan kwitansi selesai. Iya, kalau Ternyata ini dana alokasi umum kelurahan. Makanya prosesnya sangat smooth, harus melalui ini semuanya. Dari Pokmas, Swaklola, pejabat buat komitmen, nota dinas, SKU, dari RAB gitu. Kalau hibah ruang fiskal kita luasa. Jatuhnya bukan hibah dah. Bukan hibah, makanya banyak komplain wali kota itu. Jangan pakai istilah hibah, kalau hibah itu lebih luasa, kita laporannya pun lebih luasa. Kalau hibah dikasih selesai, kita buat laporan aja ke dia. Iya, laporan standar aja ya. Paling inspektorat itu uji petik. Ya. Uji petik itu random. Random ya. Kalau ini semuanya diperiksa satu-satu. Gitu loh. Nah, ini ketat. Nah, kalau bicara perlu dan nggak perlu ya antara perlu dan nggak perlu gitu loh. Lo kita nggak ada kegiatan, nggak ada itu aja jalan semuanya gitu loh. Teman-teman dedikasi juga bisa mampu berkorban untuk kegiatan semuanya. Tapi karena ini sebagaimana bank sampah, kita nggak perlu bank sampah udah cukup. Ternyata ini kewajiban ya kita sebagai perangkat ya sudah tegak lurus kita pimpinan gitu loh.
Nah gitu, ini bisa kembali ke CCTV. Kalau memang mau beli aja, nggak apa-apa nih. Susah. Susah, Nanti- tetap nanti susah kalau Pak. pas di Susah. ini cek gimana? Dicek itu Kalau dicek termasuk CCTV itu sama dengan cermin yang diajukan oleh beberapa RW Jaka Sampurna. Ya, beli cerminnya doang boleh. Tapi jasanya gimana Pak? Ya pakai uang kas RW. Rugi lagi. Jadi balik lagi ke kita lagi gitu loh. Jadi di luar barang yang pokoknya bentuk-bentuk pasang, kayak misalnya kita beli AC, beli AC nih, silakan beli AC, jasanya kita. Jadi ini AC-nya, jasa kita bayarkan, ini kwitansi jasanya, RW yang bayarin. Nah itu seluruh RW rata-rata karena di kampung dia salah satunya CCTV dan cermin. Ada yang minta baktor 60, 3 juta. Jadi aneh-aneh. Makanya Pak pada saat rapat semalam itu disampaikan gini, silakan namanya ide boleh, cuman pelaporan harus sesuai dengan barang yang dibeli. TV ini barangnya nilainya 10.000, ini barangnya 10.000, kwitansinya ada. Nah kalau CCTV, kalau cermin cembung, AC dan sebagainya, selama masih bisa dipertanggungjawabkan, ada kwitansi jasanya silakan. Jadi nggak termasuk dalam 100 juta. Jasa sendiri, Pokoknya nggak ada yang namanya jasa. Ya sama perangkat yang lainnya sendiri ya, cuman tok CCTV aja berarti. CCTV komponen banyak, CCTV, kabel, Iya. misalnya mau terintegrasi. Kayak kita survei, kalau macam beli barang itu nggak di luar. Di luar. Di luar kita beli seluruh barang, nggak di luar itu kan. Ini yang kita ajukan ya, kita pelan-pelan jadi nggak usah ruwet-ruwet tenang. Asik. Jadi ini yang kita ajukan ya. Yang kita ajukan komputer, printer, AC, kursi, free kabinet, kontainer 70 liter, kontainer untuk naruh barang-barang RW, timbangan badan dewasa, pengukur tinggi badan, alat hadroh, nggak usah senyum-senyum dong. Asik. Kalau hadroh masih Timbangan bisa digital dipakai. titik besar, timbangan Ya. bayi. Itu PKK tadi itu. Jadi semua komponen udah nih, PKK, Posyandu, RW. Nah, tinggal RT, saya minta saran yang gampang aja. Nah, itu timbangan bank sampah belum? Ini udah ada. Tadi udah disebutin. Ada timbangan digital, duduk besar. Ini barang sampah. Timbang dewasa gitu. Mau timbang sampah dah. Belum setoran sampah. Jadi yang saya tuliskan ini memang sudah kita ngobrol-ngobrol, kita udah yang paling memudahkan kita ketika di audit, ketika datang ini kwitansinya nominalnya segini barangnya, ini kwitansinya nominal ini barangnya. Makanya kita masukin AC ini, saya mau nanya Pak Andre, dipasangnya ada kagak? Ada. Ya, kalau ada nanti jasa dari situ. Di luar itu kita nggak susah banget. Pagar roboh. Pak, RW 10 mana Ganjar? Nih Ganjar, RW 10 saya mau bangun pagar saya roboh. Lah, silakan aja. Cuma lu siap nggak dibayar 30%, 30%, 20%? Habis waktunya. Siap pekan Desember selesai awal pekan. Nah itu rentan untuk Pak RW-nya dipanggil. Bagus, gak usah ketawa Gus. Ini benar Pak RW dipanggil. Lo kita kemarin kumpulin jaksa dulu sebelum ini kan Sebelumnya jaksa kita dulu. kumpulin jaksa. Belum kumpulin kita kemarin. Serius ini. Ini masalahnya kita juga makanya kita mau berbagi share bareng-bareng lah buat ini mau diambil gimana supaya cepet pelaporannya enak. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi kita bisa ngomongin lagi dan pakai APBD murni nggak apa belanja tambahan karena belanja tambahan ini pendek sekali waktunya. Oh iya, ada tambahan lagi bahwa setiap komponen yang ditulis harus ada narasi dan uraian. Kalau tidak sesuai dengan SS acaranya, pembanding 2 tokoh dan Kalau mau baca silakan nih bahasa biar tahu urutnya bagaimana silakan. Enggak. Ini semua Gigi deh kalau baca deh. Ini berarti kita laporan segitu tuh buat pengajuan doang. Itu form-form semuanya kalau narasi misalnya tenda atau kursi Pak, saya gampang narasinya bahwa sehubungan dengan kegiatan RT yang rutin, pengajian, arisan, maka dengan ini maka masing-masing RT membutuhkan tenda atau kursi. Sound system. speaker bisa. Bisa. Ya, sound system Jadi ya. bisa langsung pakai. Pakai. Lu punya bangku kan Dang? Kalau punya bangku faktur, nggak sih kan foto ketika sudah 5.
pasang sistem. Semuanya Pak, sistem barang. Dan juga Foto dengan pembeli di tokonya. Oh ya, sebelum kita ngomong ini yang masalah RT 6. Jadi gini Pak Dadang, bukan masalah CCTV tuh. Saya yakin kan bukan masalah CCTV. Orang sholat baik nggak Pak Dadang? Baik, dia buka pintu, dia ngablok pintunya. Dia nggak mikir tuh warga yang di belakang. Sama warna. Ustadz lagi, itu belakang CCTV. Depan Ustadz kita ceramain. Kita lihat CCTV. Ustadz diceramah. Dia minta maaf, gara-gara dia niatnya baik mau sholat, tapi dia nggak ngablok pintunya. Tuh Pak. RT berapa teh? Burung RT. Kamu ya. Harganya. Jadi Pak Deddy juga kemarin ngomong sama saya tadi, saya mau bikin pos keamanan. Terus yang jaga, nggak ada yang jaga kata dia. Nah terus buat nakut-nakutin, Pak ambil aja suruh diri situ nakut-nakutin dibayar. Jadi tolong berpikirnya yang mudah-mudah saja, nggak susah-susah. Kalau itu kita buka pintunya mau sholat, mau ketemu Tuhan, ditutup lagi, insya Allah ya, masyarakat atau orang yang mau datang tetap lewat pintu utama. Tapi ingat, masyarakat yang nyumbangnya cuma 10.000 minta rumah nyaman, yang nyumbangnya goceng minta rumah nyaman, bener kan? Akhirnya saya kasih SK-nya Pak. Datang security ini saya kasih SK-nya, suruh baca warganya, kalau mau warga yang kompleks suruh sini saya kita bicara bahwa itu adalah petugas jaga gerbang, bukan yang datang. Dulu pernah kita ingat ya, kita ngomong ya, gimana sih kalau siang aman, ya malam aja lu goceng susah dimintainnya warga sebulan gitu. Jadi itu ya yang RT 6 itu kita abaikan aja, biarin aja dia dengan itunya, nanti kita teman-teman aja. Yang kedua lagi sebelum masuk lagi bahwa yang pos keamanan Kamboja Raya Pak, kemarin sempat ada komplain ke kita, dia akan buka pintu digeser rumahnya, gerbangnya, posnya. Cuma saya bilang nggak apa-apa orang yang sudah sini, kita ngobrol, saya sudah sampaikan ke Pak RW. Jadi hal-hal yang biasa-biasa di lingkungan yang kalau bisa selesaikan di lingkungan yang mudah. Kita ada Pak. Pandi. Nah, ambil dulu. Kursi aja enggak, Pak. Ada 3 kursi Pak ya. Ini tadi 40 megabyte ya? Tadi sepi nih sendirian, Jo. Habis lagi maju ini. Malah nih ada maju tuh. Paling dari 100 itu bisa sepertiga ladang sepertiga. Makan juga PKK Rosyadi sepertiga gitu Pak. Jangan tak gitu. Kalau ada terjadi suatu masalah, dari tanggung jawab yang ambil oleh RW. Nah, RW itu RT, PKK, Posyandu, Bank Sampah itu penerima manfaat jatuhnya. Nah, Pak aja udah kalau ada sesuatu uji petik, inspektorat, ngeceknya kan ke RW pasti. Motor second ya. Bisa kata Sigit kemarin pas rapat PKK gini. Kenapa? 1,5 ya. Katanya Pak RW nggak usah dibutuh jaksa, nanti kita anterin katanya. Katanya gitu orang aja banget. Oh ibu-ibu tuh di kelas katanya Pak RW. Diantar malah diantar yang ngurusin katanya. Ntar kita anterin katanya kalau dijemput. Jangan nunggu dijemput kasihan diantar. Satu rombongan dianterin. Oh di rumah udah gak ada yang ngurusin kata ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Pak RW yang denger sendiri ya. Coba ibu, udah jangan sampai dijemput. Nah, dia udah mesen aja atuh. Iya betul. 2026 teh naiknya Sebulan sekali. 3 bulan sekali. Dikata PNS. Tapi lu pengen Kan cuma ada pelaporan hari Mas, habis Mas. Habis. Pelaporannya Mas habis ini habis. Ya udah, Tapi lu pengen kan? Berarti belum naik Pak. Iya. Yang pertama. Padahal udah ngeplong ya, ada rebana. Iya, ngambil. Ada rebana udah. Tapi ini masih Satu lagi. karena terlalu mepet, karena salah-salah mereka juga digantung juga jabatannya, pertaruhannya ijazah itu. Minggu pertama nggak masuk aja SP1, tapi nggak masuk SP2, SP3 gitu loh. Karena kalau di ABD itu tanggal 20 Desember itu harus paripurna masuk semua di inspektorat selesai. 20 makanya tinggal pelaksanaan lebih berat, pekan 2 di kecamatan juga udah. Tanggal 20 fix harus masuk kota semuanya udah di paripurna pelaporan.
20 Desember di Nggak apa-apa, tempat udah aman. pulangnya dulu. Kalau APBD murni enak, APBD murni. Sekarang kan dari Januari, kayak di April apa aja gitu kan. Buat gue dijagain mu tiap Nah hari. ini APT misalnya, tahun jalannya sampai Desember selesai gitu kan. Bisa siapa dulu? Nah terkait efisien, saya memang prioritas itu belum bisa lu, tetap saya obrol lagi tuh, bilang namanya. Ya, dibaliknya berarti. Karena itu lebih mudah Pak Hendro, satu tanahnya ada, gitu. Keripik habis saya buat dia makan aja. Lagi di print. Lagi print, Betul lagi di print. ada apa? Jadi burungnya Ibing yang mana, Bing? Udah terbang kan? Kita ngawah. Ya. Ada burung ibing mah nggak lupa. Ingetin lagi sedih. Dia diam-diam dilupain, ingetin sedih. Burungnya hilang. Ya. Bisa nggak sih? Udah.